Pemirsa, Korlantas Polri telah memastikan kesiapan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas jelang perayaan Natal dan Tahun Baru melalui Operasi Lilin 2025. Korlantas Polri juga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri perjalanan yang baik di momen Natal dan Tahun Baru ini. Kita langsung bahas pada sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan Kak Korlantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, kabarnya baik. Baik, Bapak, Anda tengah di lokasi meninjau langsung Pak kondisi terkini di lapangan. Bisa dijelaskan apa yang sudah dilakukan pada hari ini Pak untuk memastikan Nataru aman? Baik, terima kasih. Saat ini kami berada di kilometer 29. Tadi pagi dari rombongan Bapak Kapolri dan beberapa menteri ke Merak, cek kondisi Merak, penyeberangan Merak ke Bakauheni. Situasi cukup terkendali. Skenario apabila terjadi bangkitan arus termasuk juga kondisi ekstrim sudah diantisipasi Pak, baik itu dari kondisi kuning, kondisi merah termasuk juga normal. Dari normal, kuning sampai merah sudah kita lakukan antisipasi dan langsung Pak Kapolri ke arah tol ke Jati Asih melakukan evaluasi di jalan tol. Prinsip daripada operasi Natal dan Tahun Baru itu ada 4 klaster. Yang pertama adalah mempersiapkan pengamanan di jalan tol dan di jalan arteri. Yang kedua, tempat-tempat penyeberangan pelabuhan, baik itu di Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tempat-tempat wisata, baik itu di Puncak, di Malang, termasuk juga bandara, terminal, dan stasiun. Ini sudah kita siapkan skenario daripada pengamanan. Yang terakhir adalah tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat di mana nanti digunakan untuk perayaan Tahun Baru. Dari jalan tol, arteri, dan lain sebagainya, skenario daripada cara bertindak, Korlantas Polri dan stakeholder sudah kolaborasi dengan optimal. Oke, optimalnya sejauh mana Pak nanti memastikan kelancarannya? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan seperti kontraflow dan lain sebagainya Pak Agus? Ada beberapa titik yang tentunya menjadi prioritas ya, contohnya di jalan tol. Ketika nanti akan dilakukan kontraflow, kan kita lihat parameter daripada traffic accounting. Jadi ketika kondisinya normal, traffic accountingnya tidak melebihi dari parameter per jam itu 4.500, tentunya kita tidak akan lakukan kontraflow. Tetapi kalau sudah parameter di kilometer 50A itu sampai 5.500, Korlantas Polri dengan Jasa Marga dengan Kementerian Perhubungan akan melakukan cara bertindak itu namanya kontraflow lajur 1. Sampai nanti parameter jumlah daripada traffic counting naik, nanti akan kita berlakukan kontraflow lajur 2. Demikian juga dari kilometer 47 sampai 70, manakala terjadi kepadatan, kemungkinan nanti akan kita lakukan one way apabila diperlukan. Tetapi kalau memang kapasitas dari volume kendaraan tersebut masih lancar, tentunya nanti akan kita pantau di comment center di kilometer 29. Itu yang di jalan tol. Di arteri juga demikian, tempat-tempat yang kemungkinan akan terjadi lompatan arus di Gadok, Puncak sampai Cianjur, termasuk di Mengkereng, Jawa Timur, di Bali, sudah kita monitoring sehingga ketika ada bangkitan arus, skenario cara bertindak baik itu alih arus dan bahkan sampai kontraflow dan one way sudah kita siapkan semuanya. Baik Pak Agus, nampaknya yang juga menjadi perhatian hari ini adalah masih terdapat Pak Agus truk sumbu 3 ke atas yang masih beroperasi di daerah Karawang ini juga mendapatkan perhatian dari Pak Kapolda Jawa Barat. Respon Anda? Kalau masalah SKB Pak, sebetulnya SKB itu kan sebelum operasi sudah kita lakukan koordinasi, sehingga SKB itu sudah menjadi kesepakatan pada saat itu memang ada delay time, jadi window time. Nah, window time setelah kita evaluasi hari pertama, kami dengan Pak Menteri Perhubungan tidak ada window time, tetapi untuk sumbu 3 yang beroperasi di tol itu selama operasi akan diberlakukan. Tidak boleh selama operasi di dalam tol itu sumbu 3. Kecuali yang di arteri. Di arteri itu jam 17.00 sampai malam hari itu boleh. Jadi window time-nya adalah di arteri dan jalan-jalan provinsi. Tetapi kalau untuk di jalan tol
itu tidak diberlakukan window time, tetapi selama operasi sumbu 3 dilarang. Baik, skema apa yang disiapkan jika terjadi kepadatan di rest area? Tadi contohnya di Cipali Majalengka di kilometer 166 terpantau Pak Agus sudah padat nampaknya. Apa yang disiapkan jika ada penumpukan kendaraan? Kalau di jalan tol itu kan yang pertama persoalannya bangkitan arus. Setelah bangkitan arus nanti bottleneck dari lajur 4 menjadi 2 dan nanti sampai ke Trans Jawa, baru nanti persoalannya di rest area. Di rest area 102 terjadi kepadatan, nanti akan kita lakukan kontraflow. Termasuk juga rest area yang menuju Trans Jawa, itu ada buka tutup ketika rest area sudah tidak mampu, nanti akan kita lakukan rekayasa buka tutup. Itu kalau Nataru ini tidak terlalu signifikan, tetapi sistem daripada skenario pengamanan, stakeholder sudah melakukan upaya-upaya baik buka tutup yang ada di rest area tersebut. Baik, ada tidak Anda mapping titik-titik di mana rawan kemacetan, rawan titik-titik di mana masyarakat berkumpul untuk berwisata? Ini menjadi perhatian dari pihak Anda juga, Pak Agus? 4 klaster tadi tentunya menjadi tempat-tempat yang harus kita lakukan antisipasi. Contohnya di pelabuhan. Akan terjadi antrian panjang ketika mungkin kondisi cuaca ekstrim. Tidak bisa penyeberangan ke Bakauheni. Ini harus diantisipasi langkah-langkah rekayasa, baik itu delay system, termasuk juga dimasukkan ke buffer zone. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di jalan tol, bottleneck itu dari kilometer 54 sampai ke 70, itu dari lajur 4 menjadi 2, itu juga akan terjadi kepadatan, tetapi akan dilakukan langkah-langkah kontraflow. Termasuk juga di exit tol, baik itu di Semarang, exit tol yang ada di Ungaran, exit tol yang ada di Pejagan, itu juga pertemuan antara tol dengan arteri itu juga terjadi kepadatan, tetapi tidak sampai macet, termasuk juga di rest area. Jadi skenario itu sudah kita persiapkan apabila bangkitan arus itu sudah bisa dilihat daripada parameter dari kilometer 50 sampai 70, baru nanti ke Trans Jawanya sudah bisa kita analisa. Apakah itu terjadi kepadatan dan nanti langkahnya seperti apa. Skenario itu sudah kita persiapkan dengan komprehensif, termasuk juga stakeholder yang ada di panjang tol dan arteri, termasuk juga langkah-langkah ekstrim apabila emergency plane, kita juga menyiapkan alat-alat berat, termasuk juga tim urai, termasuk juga ambulan, ini sudah kita persiapkan semuanya, diawali dengan upacara siaga terpadu yang dilakukan di Taman Mini kemarin. Jadi semuanya sudah kita lakukan. Baik, tol salah satu jalan yang favorit digunakan oleh para pemudik dan juga para pengendara yang memanfaatkan waktunya untuk berlibur, Pak Agus. Tapi yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal di mana mereka dihimbau untuk tidak mengantuk begitu ya. Karena kontur jalan ada yang lurus saja begitu ya. Kalau kita lihat tol Trans Jawa, daerah Jawa Tengah, ke arah Jawa Tengah kan lurus Pak ya, cenderung lurus. Kemudian ada kontur yang bergelombang. Apakah ada hal-hal yang Anda himbau dari mereka ini agar tetap fokus untuk berkendara dan jadi perhatian Anda, Pak Agus? Barangkali Nataru ini kan sudah berkali-kali ya. Jadi tentunya dari pihak kepolisian, negara hadir untuk menjamin bagaimana Harkam Tipmas itu terjamin dengan baik, masyarakat yang akan melakukan perjalanan dan melakukan ibadah tentunya tidak terganggu dan berjalan dengan aman, termasuk juga Kamsel Tip Carantas, kita harus menjamin. Maka dari itu, dari Korlantas Polri, atas perintah Bapak Kapolri bahwa layani masyarakat dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, tentunya hadirkan anggota di lapangan untuk bisa melayani dengan baik dan menghimbau agar supaya manajemen pada saat mengemudi harus diperhitungkan. Berapa jam, mau kemana, istirahat di mana, sudah direncanakan semuanya, termasuk juga kondisi kendaraan harus diperhatikan. Jadi memang harus direncanakan dengan baik, karena semuanya itu untuk demi keselamatan kita semuanya. Baik, demi keselamatan dan juga perlu memperhatikan juga kontur jalan begitu ya, ada yang lurus, bergelombang, berkelok, ini juga perhatian dari para pengemudi begitu ya Pak Agus? Betul, memang kalau di jalan tol itu kan ada indikasi mungkin overspeed. Nah itu juga harus hati-hati, kontur jalannya seperti apa, termasuk juga exit tolnya di mana ada rest area, ada perlambatan. Tentunya kuncinya ya disiplin berlalu lintas agar supaya mematuhi peraturan lalu lintas. Tentunya sampai di
perjalanan aman. Baik, terakhir Pak Kakor Lantas, himbauan khusus bagi pengendara yang akan memanfaatkan liburnya di Nataru ini, apakah ada himbauan khusus dari Anda? Apalagi operasi lilin 2025 siap dikawal nih para pengendara. Tentunya kami mengharapkan Natal ini aman, tahun baru ini juga aman, yang wisata juga aman, masyarakat riang gembira merayakan Natal dan wisata dan tahun baru dengan riang gembira dan aman selamat sampai tujuan, dan perhatikan tertib berlalu lintas di jalan. Tertib berlalu lintas dan juga bijak dalam berkendara. Terima kasih untuk waktu Anda yang luar biasa dengan kami di CNN, Pak Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Kakor Lantas Polri. Selamat sore menuju malam, Pak. Sehat selalu Anda. Assalamualaikum.